tanaman bisa tumbuh berkembang dengan baik. Seperti halnya manusia atau makhluk yang lain seperti binatang, tentunya butuh makan, nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, baik yang diserap dari tanah melalui akar maupun daun. Nah, dia butuh makan, kemudian diserap oleh akar atau daun memasak sari-sari atau nutrisi yang terserap melalui proses fotosintesis. Kemudian hasil masakannya disalurkan kembali ke akar, ke batang, ke daun, ke bunga, ataupun ke buah atau untuk pembesaran buah. Jadi intinya bisa berkembang, bisa tumbuh, berkembang biak tentunya butuh nutrisi sesuai dengan fase. Pada fase pertumbuhan apa yang dibutuhkan seperti kebutuhan makro kaitannya dengan pemberian pupuk atau nutrisi dengan kandungan makro, NPK atau nitrogen, fosfat ataupun kalium, serta kebutuhan mikro yang lainnya pada saat tumbuh. Begitupun juga pada saat beralih ke fase generatif atau mungkin pembuahan, dia akan butuh kandungan yang lain yang lebih tinggi seperti fosfat, kaliumnya yang lebih tinggi. Jadi intinya bisa tumbuh dan berkembang itu butuh nutrisi sesuai dengan fasenya. Kemudian dia pun pada saat menyerap nutrisi itu butuh media tanah mungkin yang ada pori-porinya sehingga penyerapan lebih mudah. Maka dari itu dia butuh penggemburan tanah. Nah, penggemburan tanah agar struktur tanah itu bisa baik, berpori-pori sehingga air bisa dengan mudah masuk dan juga akar bisa masuk ke pori-pori tanah itu dengan mudah. Itu terkait dengan penggemburan tanah, bisa dilakukan secara fisik, mencangkul, atau secara biologis memberikan bahan-bahan organik yang bisa mengubah struktur tanah menjadi lebih baik, seperti memberikan kompos, pupuk kandang, atau pupuk organik cair yang lainnya, atau zat-zat yang lain yang bisa merubah struktur tanah menjadi lebih gembur, strukturnya lebih baik dan berpori-pori. Nah, kebutuhannya agar tumbuh kembang dengan baik seperti itu. Kemudian pada saat musim kemarau tentunya tanah itu bantat, tentunya itu panah itu keras, butuh berpori-pori tadi. Ya, nah itulah butuh pengairan yang cukup. Ketika pengairan itu berlebihan pun juga akan bermasalah. Akan tergenang terlalu lama, tanah menjadi asam, ya. Khususnya pada musim penghujan, tanah menjadi asam, pH tanah menurun. Nah, akan memunculkan potensi jamur yang akan muncul. Maka dari itu butuhnya pengairan serta drainasi yang cukup itu juga dibutuhkan. Nah, pengairan agar tidak tidak dehidrasi. Kemudian drainase yang baik itu untuk mengalirkan aliran air sehingga tidak menggenang pada lahan kita atau pada media tanam. Kemudian
kaitannya dengan tanaman tentunya ada hama maupun penyakit yang lain. Hama dari binatang seperti kutu, seperti kumbang, kemudian ulat dan sebangsanya yang bisa merusak daun ataupun batang. Kemudian jamur itu mungkin karena kelembapan yang terlalu tinggi, itu juga perlu diantisipasi. Nah, inilah perlu pengendalian hama maupun penyakit. Nah, yang tidak kalah penting yaitu adalah kita lakukan mungkin pemangkasan. Untuk apa? Memberikan saturasi udara yang cukup, kemudian agar sinar matahari bisa masuk ke sela-sela pohon dengan baik. Maka dari itu perlunya dilakukan pruning terhadap dahan atau pohon yang terlalu rimbun. Kita mengurangi dahan-dahan yang terlalu berdekatan, dahan-dahan yang atau ranting-ranting yang muncul di tengah-tengah, yang tumbuh ke atas pada dahan sekunder seperti ini. Nah, ranting-ranting yang terlalu kecil, ranting-ranting yang berpenyakit. Nah, itulah diantaranya alasan tip agar tanaman kita bisa tumbuh kembang dengan baik ya. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran dan bermanfaat bagi kita semua. Sekiranya salah itu adalah kurangnya pengalaman maupun pengetahuan saya. Ini sekedar sharing saja berdasarkan pengalaman yang saya jalani selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.